Shalom Aleihim. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini untuk memuliakan Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Yeshua atau Yahshua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat ini saya sering memberitahu kepada saudara-saudara sekalian bahwa juru selamat kita itu bernama Yeshua, bukan Yahshua. Tetapi memang saya menyadari ketika selama ini saya memberitahu saudara soal hal ini, saya belum memberitahu secara detail. Saya hanya menyinggung soal Yahshua dalam firman-firman yang saya sampaikan. Tetapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menjelaskan kenapa harus Yeshua dan bukan Yahshua dengan dasar-dasarnya. Dan tentu saja dasarnya itu tidak keluar dari kitab suci, supaya iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua itu semakin hari semakin firm, semakin teguh sampai Tuhan Yeshua datang menjemput kita, saudara. Amin. Karena satu hal yang harus kita percaya, dan saya sangat percaya, saudara, bahwa yang datang untuk kali yang kedua nanti namanya bukan Yesus Kristus, tetapi Yeshua HaMasyiah. Dialah yang akan datang di awan-awan kemuliaannya untuk menjemput saudara dan saya. Saya harus menerangkan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya mendapatkan informasi bahwa ada kelompok-kelompok orang yang saya sebut orang-orang ini juga sama-sama orang yang menyembah Bapak Yahweh. Orang-orang ini juga menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya saja kelompok ini tidak menyebut nama Juru Selamat itu dengan Yeshua, tetapi menyebut Juru Selamat itu dengan nama Yahshua. Dan kelompok ini, saudara, ini tidak hanya beredar di Jakarta atau di kota-kota lain, tapi kelompok ini saya mendapatkan informasi sudah sampai di kota Semarang, dan saya juga mendapatkan informasi bahwa kelompok ini sudah berusaha mengajak jemaat di tempat kita untuk bergabung dengan ibadah mereka atau persekutuan mereka. Saya tidak perlu menyebut secara detail di mana tempatnya, tapi kalau bagiannya itu, kalau tidak Semarang bagian barat, ya bagian utara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka itu sudah berusaha mengajak jemaat Tuhan di tempat ini untuk ikut dalam peribadatan mereka. Sekalipun saya katakan, mereka juga menerima Juru Selamat yang dari Israel. Cuman menyebutnya bukan Yeshua, tapi Yahshua. Maka saya perlu memberitahu atau menerangkan ini lebih detail lagi, supaya nanti suatu hari kelak ketika kelompok ini atau orang-orang ini menjumpai atau berjumpa dengan saudara, saudara bisa menjawab dan menolak ajakan itu, karena saya bisa pastikan nama Yahshua itu bukan nama. Yahshua itu bukan nama. Jadi kalau Yahshua bukan nama, ketika itu dibawa dalam satu peribadatan, beribadah, lalu dipanggil-panggil, disembah-sembah, dipuji-puji, ya tidak akan connect, saudara, dengan Juru Selamat. Karena itu bukan nama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perlu menerangkan ini lebih detail supaya kita jelas dan kita ngerti betul. Dan supaya iman kita di dalam Yeshua itu semakin hari semakin teguh. Dan kita tetap percaya bahwa suatu hari kelak yang datang menjemput kita, namanya tidak lain adalah Yeshua HaMasyiah.
Sebelumnya mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Lukas pasal kedua ayat yang ke-11 sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Lukas pasal kedua ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah ketemu, saudara simpan dulu. Kita akan bersama-sama membaca ayatnya dalam bahasa Ibrani yang ada di depan ini dulu, saudara. Baru nanti kita akan membacanya dalam versi ILT atau kitab yang kita punya. Mari kita menghadap ke depan semua. Kita akan lihat ini ya, Lukas 2 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Ki hayom yulat lakem mosia asher hu hamasia ha adon beir Dawid. Sekali lagi saudara kita baca. Alef, Bet, Gimel. Ki hayom yulat lakem mosia asher hu hamasia ha adon beir Dawid. Sekarang kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Alef, Bet, Gimel. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasyah Tuhan di kota Daud atau di kota Daud. Nah, saya juga harus menerangkan ini karena kalau saya perhatikan saudara, cara kerja setan itu sangat licik saudara. Maksudnya apa? Saya katakan sangat licik. Setelah waktu-waktu ini setan itu gagal membuat semua orang Kristen menyembah juru selamat yang dari Yunani yang bernama Yesus Kristus. Rupanya setelah setan itu gagal membuat orang-orang percaya banyak supaya orang percaya itu menyembah juru selamat yang dari Yunani. Rupanya setan itu berusaha memecah belah orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh dengan cara membuat orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh itu bingung soal nama juru selamat saudara. Nah, soal apa yang dimaksud dengan kelicikan setan ini, nanti saya akan mengajak saudara untuk kita sampai ke sana. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal kedua ayat yang ke-11 tadi saudara. Di situ sebetulnya juga belum jelas siapa sebetulnya nama juru selamat itu. Kalau saudara perhatikan kitab Lukas pasal kedua ayat 11 tadi. Di situ sebetulnya juga belum jelas. Nama juru selamat itu siapa juga belum jelas. Karena apa? Karena di ayat itu tidak ada nama Yesua atau Yahsua di sana. Yang ditulis di ayat ini hanya ada kata apa saudara? Hamasyah Tuhan. Ya, kalau di sini ditulis apa? Hamasyah ha adon. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Lukas 2 ayat 11, di situ sebetulnya juga belum jelas siapa nama juru selamatnya. Karena di situ hanya ditulis Hamasyah Tuhan. Sedangkan Hamasyah itu bukan nama, tapi Hamasyah itu adalah gelar. Nah, kita akan melihat dulu saudara, yang pertama tentang Yahsua. Yahsua sebetulnya adalah dari dua kata, yaitu Yah dan Shua. Yah di sini ini merujuk kepada nama Yahweh dan Shua artinya adalah keselamatan. Tapi Yahsua itu bukan nama, melainkan gelarnya Yesua. Ini yang harus kita ngerti saudara. Dan saya perhatikan orang-orang yang mekengkeng soal nama juru selamat itu Yahsua yang benar. Lalu kalau disuruh nulis, sekarang saya mau tanya, coba bahasa Ibraninya, huruf Ibraninya Yahsua itu bagaimana? Dijawabnya seperti ini. Huruf Ibraninya Yahsua itu Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Kalau Yesua itu Yod, Sin, Waw, Ayin. Ya, tapi susunannya wawnya bukan di sini, wawnya di sini. Saudara, ora ketok ya. Nah ini nih, ya Yod, Sin, Waw, Ayin. Kalau Yesua seperti ini, Yod, Sin, Waw, Ayin.
Tapi orang-orang yang mekengkeng mempertahankan pendapatnya bahwa juru selamat namanya Yeshua. Kalau saya minta coba tolong dituliskan huruf Ibraninya Yeshua itu bagaimana? Jawabnya ini saudara. Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Lalu dibaca apa ini? Yeshua. Coba mungkin mata saya sing apa jenenge jiring. Coba barangkali saya salah, ini bacanya apa? Yeshua apa Yahusua ini? Yeshua. Padahal huruf Ibraninya ini dibacanya apa saudara ngerti? Yahusua. Bukan Yeshua. Bukan Yeshua. Ya kalau mau nulis Yeshua itu Yod, He, Sin, Waw, Ayin. Wawnya di sini, ya, yang ini huruf ini di sini antara sin sama ayin. Itu kalau mau nulis Yeshua. Tapi ketika saya tanya Yeshua itu hurufnya apa? Dijawabnya selalu begini, Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Padahal ini bukan dibaca Yeshua. Makanya tadi saya tanya, barangkali mataku sing jiring, ya saudara coba baca. Sekali lagi coba, ini dibaca apa? Yeshua. Tapi anehnya hurufnya Yahusua. Wow itu untuk vokal U atau vokal O. Dalam hal ini dibaca U, Yahusua. Bahkan ini bukan Yahusua. Ngerti saudara? Ini dibacanya apa coba? Yahusa. Gitu loh. Karena tidak ada huruf wawnya lagi di sini. Atau tidak ada tanda baca supaya sin ini bunyinya U. Tidak ada. Ini dibaca bahkan Yahusa. Gitu loh, bukan Yeshua. Tapi heran saya, itu kalau mempertahankan pendapatnya mekengkeng saudara. Ya, dan itu bukan di kalangan kekristenan. Tapi di kalangan orang-orang yang sudah percaya dan menyembah Bapa Yahweh. Kalau kita membaca kitab suci berbahasa Ibrani dan Aramaik atau kitab suci yang namanya Pesita, di sana sebetulnya tidak ada satupun huruf Ibrani atau huruf Aramaik yang bisa dibaca Yeshua, yang kemudian itu mengacu kepada nama Juru Selamat. Sebetulnya tidak ada saudara. Yang ada di dalam kitab suci berbahasa Ibrani maupun kitab suci berbahasa Aramaik, itu hanya ada rangkaian huruf Yod, Sin, Waw, Ayin yang dibaca Yeshua seperti ini. Yod, Sin, Waw, Ayin. Dan ini dibaca Yeshua. Yang ada hanya itu saudara. Tidak ada rangkaian huruf Ibrani yang bisa dibaca Yeshua, Yahusa atau Yahusua, itu sebetulnya tidak ada. Dan seharusnya kalau tidak ada itu jangan diada-adakan. Sekalipun ada satu kitab yang saya tahu namanya Interlinear. Interlinear itu kitab berbahasa Ibrani, bahasa Yunani dan Inggris. Ada kitab interlinear, beberapa kitab interlinear, satu di antaranya nama juru selamatnya itu ditulis dengan kata Yeshua. Tapi saya sebut orang yang menerjemahkan kitab interlinear ini juga sedang mengada-adakan nama Yeshua di dalam kitab suci tersebut. Karena apa? Karena orang-orang atau kelompok ini memaksakan bahwa harus ada kata Yah di dalam nama Juru Selamat. Jadi seharusnya kalau tidak ada, ya jangan diada-adakan. Nah sekarang kita lihat dulu saudara. Kira-kira sejak kapan nama Yeshua itu mulai muncul? Anggapan nama Juru Selamat bernama Yeshua pertama kali muncul di Eropa oleh sekte yang bernama Renaissance sekitar abad ke-16 karena dianggap nama Juru Selamat itu harus ada apanya ini? Harus ada Yahnya. Sampai-sampai saudara, waktu itu nama asli Yohanes yang harusnya Yohanan itu sampai jadi Yahkanan. Terus Yoses yang saudara Yeshua itu sampai jadi Yases. Jadi sampai seperti itu saudara. Kalau di Indonesia ini bahkan lebih parah lagi. Sampai kata haleluya
itu dianggap salah. Dan mereka mengatakan yang benar itu si bakuyah. Karena haleluya itu dari kata halal, itu pola Arab. Itu tidak tepat. Nah ini keliru saudara. Ibrani dan Arab itu serumpun. Gitu loh. Jadi bahasanya mirip-mirip. Halal, halal itu mirip-mirip. Kalau Ibrani halal, kalau Arab apa? Halal. Begitu loh. Itu serumpun. Lah orang tidak ngerti bahasa Ibrani, terus cocokmologi. Haleluya itu dari bahasa Arab. Dari kata halal loh. Ini orang ngerti enggak? Sebetulnya bahasa Ibrani dan Arab itu kan satu rumpun. Jadi kalau satu rumpun itu ya mirip-mirip pengucapannya. Saudara-saudara sekalian. Sampai pada waktu itu nama orang itu berubah. Yohanan jadi Yahanan, Yoses jadi Yases, dan sebagainya. Nah inilah yang saya sebut dengan kelicikan setan tadi. Dia berusaha memalingkan anak-anak Bapak Yahweh dari keselamatan yang dikerjakan oleh Yesua. Ini kelicikannya yang tadi saya maksud di depan saudara. Bahwa setan itu berusaha memalingkan keselamatan yang dari Yesua. Karena keselamatan itu dikerjakan hanya oleh Yesua, bukan oleh nama yang lain. Sayang saya lupa saudara, ya memasukkan ke materi. Kalau saudara ingat di kitab suci pernah ada kalimat yang dikatakan begini. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesua. Saudara tahu, di huruf Ibraninya tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Di situ ada nama Yesua. Ditulis apa? Ha Yesua. Bukan ha Yesus atau ha Jesus atau ha Yesus. Tidak. Tapi ha Yesua. Ha Yesua kita bisa melihat di situ ada nama Yesua. Jadi yang menyelamatkan itu betul-betul Yesua. Ini bukan klaim secara pribadi. Tapi ada dasarnya di dalam kitab suci Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi inilah yang saya sebut dengan kelicikan setan. Setan itu berusaha memalingkan anak-anak Bapak Yahweh dari keselamatan yang dikerjakan oleh Yesua. Jadi rupanya kalau saya renungkan saudara, yang berusaha meniadakan atau menyingkirkan Yesua, itu rupanya tidak hanya orang-orang dari iman seberang. Iman seberang kan seringkali kalau menyerang iman kita mengatakan apa? Yang disalib itu kamu tahu, itu sebetulnya bukan Yesua. Itu cuman orang yang diserupakan dengan Yesua. Orang digolek kembarannya Yesua gitu loh maksudnya. Orang dicari orang yang mirip Yesua lalu disalib. Bagi mereka seperti itu. Dan sebetulnya Yesua itu tidak mati di kayu salib. Tapi Tuhan mengangkat Yesua. Dikatakan seperti itu. Ini kan pekerjaannya orang-orang dari Bani Kedar. Tapi rupanya setelah saya ke sini, rupanya yang berusaha menyingkirkan Yesua itu tidak hanya orang-orang dari Bani Kedar. Dan inilah yang saya sebut dengan setan itu begitu licik. Karena dia berusaha memalingkan anak-anak Bapak Yahweh dari pekerjaan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesua. Dengan cara apa saudara? Dengan cara membelokkan kedua kata. Yaitu Yah dan Sua. Jadi cuman dibelokkan di sini. Yah dan Sua. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini saudara. Dalam bahasa Ibrani, tidak ada satupun nama orang yang diawali dengan Yah. Perhatikan ini baik-baik. Dalam bahasa Ibrani, tidak ada satupun nama orang yang diawali dengan Yah. Artinya yang kata Yahnya di depan itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Kalaupun namanya ada kata Yahnya, letaknya pasti di belakang seperti ini. Seperti nama siapa ini? Yirmeah. Yod res mem yod he. Yod he ini dibaca Yah. Yirmeah. Terus siapa? Yesayah. Yahnya di mana? Di belakang. Lalu ada Eliah. Kalau ini dibacanya Eliyahu. Tapi Yod dan he di sini
Yah. Terus siapa ini? Obadiah atau Obadja. Kalau dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Obadiah. Jadi kalau kita perhatikan nama orang Yahudi pun itu tidak ada yang awalannya pakai kata Yah. Kalaupun ada kata Yahnya itu pasti ada di belakang. Seperti nama-nama ini yang saudara lihat di depan. Yirmiyah, Eliyah, Yesaya, dan Obadiah dan seterusnya. Nah, kenapa saudara? Kok kata Yahnya kalau itu dipakai sebagai nama orang Yahudi, kenapa selalu ada di belakang? Karena orang-orang Yahudi itu tahu yang memakai kata Yah di depan itu hanya Elohim mereka yang bernama siapa ini? Yahweh. Maka nama Bapak Yahweh itu bukan Wehyah, tapi siapa? Yahweh, yang namanya sangat mereka hormati. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu begitu menghormati nama Yahweh. Sampai-sampai mereka mengganti nama Yahweh itu dengan Hashem, yang artinya nama itu, dan juga diganti dengan Adonai. Walaupun sebetulnya ketika diganti Hashem dan Adonai ini keliru. Karena apa? Karena kalau kita itu mengacu ke kitab kitab Divrei Hayamim atau kitab Tawarik, nama Yahweh itu boleh dipanggil, boleh disebut. Di dalam kitab Divrei Hayamim atau kitab Tawarik, di situ dikatakan apa? Hodulah Yahweh kir'u bismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Kalau di situ dikatakan panggillah namanya, berarti namanya boleh dipanggil enggak? Boleh. Namanya boleh dipanggil. Yang enggak boleh itu kalau nama Yahweh dijadikan jaminan utang. Pak Galuh, saya tolong diutangi 1 miliar. Ngerti enggak Pak Galuh? Nek Pak Galuh ngutangi saya 1 M, Pak Galuh itu bisa diberkati Bapak Yahweh. Nah itu yang enggak boleh. Ngerti enggak? Kalau nama Yahweh dijadikan jaminan utang, itu yang enggak boleh. Pokoknya aku itu ya Pak Galuh ya. Aku itu anak Yahweh yang paling dikasihi, Bapak Yahweh. Jadi nek Pak Galuh ngutangi saya, nanti akan berlipat-lipat kali ganda. 1 M jadi 5 M. Memangnya ngepet. Ya. Jadi nama Yahweh itu boleh dipanggil. Yang tidak boleh itu kalau dijadikan jaminan utang. Saudara ke Pegadaian gadeke nama Yahweh lah itu tidak boleh. Nah, Pegadaian beli emas boleh. Ya toh? Terus saudara latah. Saudara pada saat jalan ke Sandung Watu, Yahweh. Nah itu tidak boleh, saudara. Karena apa? Nama Yahweh itu dalam konsepnya itu bukan sedang dipermuliakan, tapi dilatahkan dan dijadikan jaminan utang. Nah itu yang tidak boleh, saudara. Jadi jelas tidak mungkin juru selamat itu bernama Yeshua. Ya, karena juru selamat yang benar itu namanya Yeshua. Dan yang pasti, saudara, kalau memang juru selamat itu nama aslinya Yeshua, ya, kalau memang juru selamat aslinya namanya Yeshua, dia tidak akan pernah bisa tumbuh sampai dewasa. Karena apa? Karena dia mesti sudah mati di rajam batu sama orang-orang Yahudi ketika lahir. Begitu lahir, Yosef dan Miriam woro-woro sama tonggone, bancaan loh. Terus di bancaannya ditulisi Yahshua. Langsung itu orang-orang Yahudi akan datang. Bancaannya yang pasti pertama akan dibuang, tidak mungkin dimakan, nek dibancai. Ya, ini istilahnya seperti itu. Terus setelah bancaannya dibuang, orang-orang Yahudi itu pasti akan datang ke tempatnya Yeshua lahir sambil bawa apa? Sambil bawa batu. Untuk apa? Untuk merajam bayi ini. Bayi juru selamat ini. Karena apa? Loh kok mbok jenengi wani-wani ini kamu jenengi Yeshua. Pasti akan mati di rajam batu oleh orang-orang Yahudi ketika lahir. Karena apa? Karena dianggap menghujat atau menyamai Elohim mereka yang bernama Yahweh. Gitu loh saudara. Jadi jelas tidak mungkin juru selamat namanya Yeshua.
Karena pasti akan benturan dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan Yesua, kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, ketika Yesua itu sudah tumbuh dewasa dan dia mengajar, tapi ketika ada orang ahli Torah dan orang-orang yang menentang pengajarannya, kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, sampai orang-orang itu kemudian mengejar-ngejar Yesua, memburu Yesua. Tapi apakah Yesua terus dipuarani nopo kowe? Apakah begitu saudara? Enggak. Yesua justru apa? Dia menghindar. Dia jauhi orang-orang yang cari Yesua karena menentang pengajarannya Yesua. Oh enggak, Yesua bukan terus diparani nopo kowe goleki aku. Kira-kira orang itu disebul Yesua mati enggak kira-kira? Mati. Tapi Yesua enggak mau konfrontasi saudara. Maka namanya pun pasti tidak akan menimbulkan konfrontasi. Tidak akan menimbulkan keributan. Karena kalau sampai dikasih nama Yesua, mesti sejak kecil sudah akan menimbulkan apa itu? Keributan, konfrontasi. Ini mesti dicari sambil dibawain batu. Ganti rak jenenge. Nek tetap Yesua, tak bualang watu. Mesti mati. Akan seperti itu. Pasti akan terjadi seperti itu saudara. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi akan menganggap Yosef dan Miriam menghujat atau menyamai Elohim mereka yang bernama Bapa Yahweh. Bagi orang Yahudi saudara, nama seseorang yang pakai kata Yah itu hanya boleh ditaruh di belakang. Jadi kalau Yesua waktu itu namanya Yesua, pasti sudah mati dirajam batu sejak lahir. Sampai di sini kira-kira saudara paham enggak saudara? Maksud saya ya. Jadi kalau memang juru selamat itu namanya Yesua, sedangkan ada kata Yah di depan dan itu berbenturan dengan imannya orang Yahudi karena dianggap menghujat Elohim mereka, Yesua itu sudah mati sejak kecil. Dia tidak akan tumbuh dewasa. Dia tidak akan pernah bisa mengajar dan memberi pengajaran kepada kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Perlu saudara ketahui juga bahwa saking menghormatinya orang-orang Yahudi itu dengan nama Yahweh. Sampai-sampai saudara, ketika orang Yahudi menulis angka 15, angka 15 itu tidak ditulis dengan huruf Yod-He. Yang tujuannya supaya tidak berbunyi Yah. Kalau saudara melihat di ayat nih ya, kitab suci bahasa Ibrani seperti ini. Ayat ini kan ayat berapa ini? Ayat 15. 15 itu harusnya kalau letterless yang benar itu nulisnya begini. Yod-He. Sekarang coba saudara perhatikan huruf Yod-He ini. Ini sama enggak huruf ini dengan huruf ini sama enggak? Sama enggak? Tidak sama. Ketika orang Yahudi menulis angka 15, sampai tidak ditulis dengan huruf Yod-He yang tujuannya supaya tidak berbunyi Yah. Karena Yod-He seperti ini, Yod-He itu dibacanya Yah, gitu loh. Karena Yah itu kependekan dari nama Elohim mereka yang bernama Yahweh. Tapi diganti atau ditulis dengan huruf Tet Waw, di mana Tet itu nilai gematrianya 9 dan Waw itu 6. Yang kalau dijumlah 9 tambah 6 sama 10 tambah 5 jumlahnya sama-sama 15. Jadi kalau saudara perhatikan, harusnya kalau mau sesuai urutannya. Jadi kalau saudara perhatikan Alef Bet Gimel. Alef itu 1. Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, Waw 6, Sayin 7, terus apa namanya? Sayin, Het 8, Tet 9, Yod 10. 11 itu akan ditulis dengan huruf Yod Alef. Itu dibaca 11. 12 berarti apa? Yod Bet. 13 Yod Gimel. 14 Yod Dalet. Nah harusnya 15 apa? Yod-He. Tapi karena Yod-He itu dibaca Yah. Dan Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Dan itu sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi.
Diganti apa ini? Tet waw. Tet itu hurufnya seperti ini, waw seperti ini. Di mana tet dibaca 9 dan waw itu 6. Dan ketika dijumlah 9 tambah 6 dan 10 tambah 5 jumlahnya adalah sama-sama 15. Itu loh saudara. Saking menghormatinya dengan nama Yahweh. Belum lengkap seperti ini. Yod he waw he. Baru yod he. Dan itu dibaca Yah. Itu saja orang Yahudi sangat menghormati. Walaupun hanya 2 huruf ini. Karena mereka ngerti. Pokok nek sudah Yah. Itu mesti arahnya kepada Bapak Yahweh. Maka dihormati. Mereka tidak mau sembarangan. Maka kalau ada orang mengatakan juru selamat itu namanya Yeshua, itu terlalu berani. Orang berani ngomong begitu karena ada di sini saudara. Coba kalau di Israel, mereka bisa diketawain. Jadi seharusnya kalau letterlex 15 itu ditulis dengan huruf Yod He. Tapi karena Yod He itu kependekan dari nama Yahweh diganti dengan Tet Waw. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain supaya angka 15 itu tidak berbunyi Yah. Yang adalah kependekan nama Yahweh. Jadi sampai di sini saudara. Kita tahu juru selamat namanya bukan Yeshua. Nah lalu sebetulnya. Kira-kira apa sih sebetulnya yang menjadi dasar atau alasan orang-orang yang memanggil nama juru selamat itu dengan nama Yeshua? Setelah saya coba pelajari, saya coba cari tahu saudara. Rupanya yang mereka jadikan dasar. Dasarnya adalah ayat di dalam kitab Yohanan 17 ayat 6. Yang dikatakan apa? Aku telah menyatakan namamu atau nama Yahweh kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini dan seterusnya. Ya, saudara perhatikan di situ ada kalimat aku telah menyatakan namamu atau nama Yahweh. Coba kita baca dulu. Benar enggak ayatnya ngomong begitu? Yohanan atau 17 Yohanes 17 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Jadi rupanya pada waktu Yeshua itu ngomong, aku telah menyatakan namamu. Itu ditangkap sama mereka bahwa nama juru selamat itu Yeshua. Nah di sini rupanya saudara, mereka itu berpikir dengan nama Yeshua itu berarti juru selamat telah menyatakan nama Bapaknya. Setelah saya coba selidiki, saya coba cari tahu, oh ternyata mereka berangkat dari ayat ini. Mereka berpikir ketika juru selamat itu mengatakan aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dan seterusnya. Di situ mereka berpikir dengan nama Yeshua itu artinya juru selamat telah menyatakan nama Bapaknya. Maka Yahnya ditaruh di depan supaya kelihatan Yahwehnya. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Matai pasal pertama ayat yang ke-21, di situ dikatakan Wehi yoledet ben wakarata et shmo Yeshua ki huyosia et amo mehatotehem, yang artinya dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ayat ini yang seringkali dipakai alasan untuk menyebut nama juru selamat dengan Yeshua. Padahal yang dimaksud Yohanes 17 ayat 6, maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang Yeshua lakukan dan ucapkan itu atas nama Yahweh, gitu loh. Yohanes 17 ayat 6, ketika Yeshua mengatakan aku telah menyatakan namamu, itu yang dimaksud bukan nama Yeshua.
Tapi ketika Yesua ngomong aku telah menyatakan namamu, yang dimaksud itu artinya segala sesuatu yang Yesua lakukan dan ucapkan itu atas nama Bapa Yahweh atau Bapanya. Bukan berarti namanya itu harus ada Yahnya, bukan seperti itu. Sampai di sini saudara paham maksud saya? Paham ya? Jadi yang dimaksud Yohanes 17 ayat 6 itu segala sesuatu yang diucapkan atau dilakukan Yesua, semuanya dilakukan dan diucapkan atas nama Yahweh atau atas nama Bapanya. Bukan namanya harus ada Yahnya, bukan seperti itu. Karena apa saudara? Karena huruf Yod di dalam rangkaian huruf Ibrani Yod, Sin, Waw, Ayin, huruf Yodnya sendiri itu sudah mewakili nama Yahweh. Sedangkan Sin, Waw, Ayin yang dibaca Sua, Sin, Waw, Ayin dibaca Sua, artinya keselamatan. Jadi Yesua itu artinya sudah Yahweh yang menyelamatkan. Ketika ada rangkaian huruf Ibrani seperti ini, Yod, Sin, Waw, Ayin, ya seperti ini ya, Yod, Sin, Waw, Ayin, huruf Yodnya yang paling kecil ini sendiri, ini sudah mewakili nama Yahweh. Selain huruf Yod di situ, itu juga untuk menunjukkan gender laki-laki. Tapi Yod di situ itu sudah menunjuk atau mewakili siapa ini? Bapa Yahweh. Sedangkan Sin, Waw, Ayinnya yang dibaca Sua artinya keselamatan. Jadi tidak perlu diganti Yahshua supaya artinya Yahweh yang menyelamatkan, tidak perlu. Tapi dengan menyebut Yesua, ini artinya juga Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Maka gelarnya pun itu juga bicara tentang keselamatan. Gelarnya adalah Hamasiah. Ha artinya itu, Masiah artinya tempat keselamatan. Jadi Yahweh yang menyelamatkan adalah tempat keselamatan itu. Itulah Yesua Hamasiah. Tidak perlu pakai diganti Yahshua untuk mengartikan Yahweh yang menyelamatkan. Karena huruf Yod di dalam nama Yesua itu artinya sudah Yahweh. Dan saya pernah juga diberitahu saudara, saya ingat. Ada di dalam satu kitab suci yang namanya kitab Dutilat Hebrew. Nama Yahweh itu bahkan ditulis hanya dengan 2 huruf Yod. Jadi nama Yahweh ada di dalam kitab Dutilat Hebrew, saya pernah diberitahu. Itu bukan ditulis seperti ini. Yod, he, wo, he, ini bukan. Tapi hanya ditulis dengan huruf Yod, Yod. Atau 2 huruf Yod yang dibaca Yeyah. Ada di situ saudara-saudara sekalian, saya pernah diberitahu. Jadi kalau di kitab Dutilat Hebrew itu nama Yahweh saja sampai ditulis dengan huruf Yod, Yod yang dibaca Yeyah. Di sini semakin jelas. Juru selamat kita namanya bukan Yahshua tapi Yesua. Dan ketika orang mengharuskan Yahshua menjadi nama juru selamat, saya sebut sebetulnya kelompok orang ini sebetulnya sedang memperkosa bahasa Ibrani. Dan ini juga bentuk kelicikan setan. Dia mau memecah belah orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh. Asal saudara tahu, orang yang memaksakan nama juru selamat harus Yahshua, itu sebetulnya tanpa mereka sadari, mereka itu sedang memperkosa bahasa Ibrani seenaknya sendiri. Karena apa? Mereka gatok-gadoknya sendiri. Mereka comot-comot, mereka gadok-gadokkan sendiri. Itu namanya sedang memperkosa. Memperkosa itu karena semestinya lazimnya tidak seperti itu. Tapi dipaksakan seperti itu. Terkecuali kalau kalimat atau kata-kata dalam bahasa Ibrani itu Bapak Yahweh sendiri yang mengucapkan. Misalkan Bapak Yahweh mengucapkan kata-kata dalam bahasa Ibrani, ada kalimat, ada satu kalimat, dan di situ ada kata-kata. Kata-katanya itu susunannya tidak lazim, tapi itu memang keluar dari mulut Bapak Yahweh. Saya sebut itu sebagai nubuatan. Contohnya apa? Saya ambil contoh kata Pere Adam, yang artinya manusia liar. Kata Pere Adam,
itu susunannya tidak lazim. Yang benar kalau mau menyebut manusia liar bahasa Ibrani, itu harusnya dengan kata Adam pere. Adam artinya manusia, pere artinya liar. Harusnya seperti itu. Tapi di kitab Torah itu ditulisnya pere Adam. Apakah Bapak Yahweh yang salah ngomong? Atau Mosenya yang salah nulis? Bukan, saudara. Mose tidak pernah salah nulis ucapannya Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh juga tidak pernah salah ngomong. Tapi ketika Adam pere itu ditujukan kepada Ismail dan keturunannya. Hal ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa keturunannya Ismail itu akan dinubuatkan akan menjadi manusia yang liar. Kenapa kok sampai disebut pere Adam, bukan Adam pere? Pere Adam itu ada maknanya. Artinya sifat manusianya keturunannya Ismail itu dinubuatkan tidak akan kelihatan sama sekali karena ketutupan apa? Keliarannya. Begitu loh saudara. Maka kalau saudara perhatikan keturunannya Ismail yang sekarang ini, kalau sudah ribut seperti apa? Saya tidak perlu tunjukkan secara jelas detail siapa keturunannya Ismail sekarang ini. Tapi kalau mereka sudah ribut, padahal itu sama-sama keturunannya Ismail. Ya toh? Yang ini, yang satu aliran A, yang satu aliran B. Ketemu di satu tempat gegeran. Apakah itu juga bagian dari nubuatan? Itu bagian dari nubuatan. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Beresit atau Kejadian. Di situ dikatakan apa? Keturunan Ismail akan bangkit berhadap-hadapan dengan saudaranya. Bangkit berhadap-hadapan itu artinya apa? Bersih tegang, ribut karpe dewe gitu loh saudara. Maka dikasih predikat sama Bapak Yahweh, keturunannya Ismail itu pere Adam. Bukan manusia yang liar, tapi keliaran yang berwujud manusia. Bayangkan saudara, saking liarnya sampai nyebutnya bukan manusia liar. Sing bener kan lumrahnya apa? Manusia liar, ya kan? Manusia tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diatur akan disebut manusia liar. Tapi huruf Ibraninya bukan manusia liar, tapi pere Adam. Itu artinya keliaran yang berwujud manusia. Jadi saking liarnya sampai sisi manusianya itu tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan apanya? Keliarannya. Jadi Bapak Yahweh bukan salah ngomong. Ya, Bapak Yahweh tidak salah ngomong dan Mose itu juga tidak salah nulis. Kualik, ora. Ya, kalau kita nulis mungkin kebalik. Tapi kalau Mose enggak. Dia perhatikan baik-baik ketika Bapak Yahweh ngomong. Lalu dicatat di dalam 5 kitabnya yang disebut dengan Torah. Jadi setan itu saya perhatikan juga mau memalingkan anak-anak Bapak Yahweh dari keselamatan yang dikerjakan oleh Yesua. Caranya bagaimana? Dibelokkan ke 2 kata saja, yaitu kata Yah dan kata Shua. Tetapi saya katakan saudara, tidak ada yang bisa membendung kekuatannya Bapak Yahweh. Dan kalau saudara perhatikan, semua kelicikan setan mendekati waktu kedatangan Yesua. Satu persatu semua kelicikannya itu dilucuti. Setan melakukan ini karena apa tadi? Karena dia sudah bisa dikatakan gagal. Membuat orang-orang yang percaya menyembah kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kan banyak orang yang sudah meninggalkan nama Yesus Kristus. Karena orang sudah banyak ngerti. Ternyata juru selamat itu tidak pernah dilahirkan dalam nama Yesus Kristus. Orang mulai. Mereka menyembah dan percaya kepada nama Yeshua HaMasyiah. Mulai orang berbondong-bondong. Kalau saudara perhatikan, gerakan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia ini. Gerakan kembali kepada nama juru selamat yang benar, itu terjadi di mana-mana. Kalau saudara perhatikan juga, di Kabupaten Yahukimo, Papua,
Mereka sudah menyerukan Shema Yisrael. Ya sambil pakai koteka begitu. Mereka ngomong, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Mereka manggil Yahweh, itu sama saja mereka menyebut nama Yesua. Karena Yod di situ mewakili nama Yahweh. Jadi gerakannya ini sudah sampai kemana-mana. Orang yang masih tetap kekeh mempertahankan nama Juru Selamat Yesua. Kalau mereka punya kerendahan hati, mereka bertobat, mereka akan kembali memanggil nama yang benar. Kalau mereka mau ikuti gerakan angin pengajaran dari Sion yang benar, mereka akan kembali. Mereka akan menyembah nama yang benar, nama Yesua. Tapi kalau mereka mengeraskan jantungnya, ya sudah. Sudah terlanjur ngotot pakai nama Yesua, ya sudah. Sampai selamanya mereka akan berpegang kepada kesalahan. Jadi setan itu kalau kita perhatikan, dia berusaha ngobrak-ngabrik. Orang-orang di kalangan penyembah Bapak Yahweh itu berusaha dibuat kocar-kacir. Tercerai-berai, ribut satu sama lain dengan cara apa? Dibuat bingung, dibikin bingung soal nama Juru Selamat. Maka saya tidak mau saudara kebingungan. Karena kelompok-kelompok ini sudah sampai di kota Semarang. Cuman kalau untuk datang ke tempat ini, saya rasa mereka tidak berani. Karena mereka mendengarkan video saya juga. Mereka tidak berani karena kita di sini betul-betul tegas soal nama Juru Selamat. Dan tegasnya kita itu ada dasarnya. Tapi saya harus membekali saudara. Karena saudara yang hidup di luaran sana, saudara berinteraksi dengan banyak orang. Barangkali suatu saat saudara berjumpa dengan kelompok orang ini. Iman saudara tidak akan digoyahkan sedikit pun di dalam Tuhan Yesua. Amin. Itu yang harus saudara pegang baik-baik. Nanti ketika ada ajakan, ayo ikut ke persekutuanku. Lah nyembahin sapa? Bapak Yahweh dan Yesua. Oh sorry, itu bukan nama yang benar. Karena apa? Saya harus memberitahu ini. Karena kalau saudara perhatikan, orang kalau sudah pakai nama Yesua, saudara boleh buktikan apa yang saya katakan. Nanti fase berikutnya, lama-lama kelompok ini pasti akan mengharamkan ibadah selain ibadah hari Sabat. Buktikan aja. Mereka pasti ibadahnya hanya hari Sabat. Padahal ibadah itu tidak hanya hari Sabat. Buktinya apa? Di dalam kitab Ma'aseh Haslihim atau kitab Kisah Para Rasul. Murid-murid yang setiap hari beribadah dari rumah ke rumah sambil memecah-mecahkan roti. Di situ dikatakan, Bapak Yahweh, Yesua itu justru menambahkan bilangan jiwa-jiwanya. Jiwa-jiwanya justru ditambahi satu persatu. Ditambahi terus. Hari ini pindah di rumahnya ini ada pertambahan jiwa. Besok persekutuan di rumahnya siapa? Ditambahi jiwa lagi. Ini membuktikan bahwa ibadah itu tidak hanya hari Sabat. Tapi semakin setiap hari kita sering ibadah, lebih bagus tidak kira-kira? Lebih bagus. Karena apa? Kita semakin dekat sama Bapak Yahweh. Gitu loh. Jadi jangan, kalau tidak ada itu jangan diada-adakan. Jadi tidak ada yang bisa membendung kekuatannya Bapak Yahweh. Semua kelicikan setan mendekati waktu kedatangan Yesua itu dilucuti satu persatu. Sehingga ketika semua kelicikan itu, siasat tipu dayanya mulai dilucuti satu persatu, ditelanjangi satu persatu. Kebenaran yang betul-betul sejati semakin muncul ke permukaan. Dan orang kalau saudara perhatikan, saya tidak perlu ngotot-ngotot. Saya dan Pak Lukas tidak perlu ngotot-ngotot. Ngomong yang benar Yahweh Yesua sampai tukaran, tidak perlu. Kalau mereka saudara, saya perhatikan yang pakai nama Yesua itu seringkali ngotot. Di media sosial, ketemu dengan orang, memberitakan kebenaran, itu selalu ngotot. Sing benar itu Yesua. Karena Yesua ngomong, aku telah menyatakan namamu. Lah kalau menyatakan nama, namanya menyatakan itu ya harus dinyatakan di namanya. Maka namanya yang benar Yesua.
Dan itu ngotot. Kalau cari jiwa itu saya perhatikan ngotot. Makanya sampai gerilya mendatangi rumah-rumah. Dan satu di antaranya yang didatangi itu jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi saya bersyukur pada waktu itu dijawab. Karena jemaat sudah ngerti, dikatakan, oh maaf, saya sudah ada kehilangan tempat saya bernaung. Jadi saya tidak bisa dan tidak mau ikut beribadah di tempat Anda. Jadi ketika mendekati waktu kedatangan Yesua ini saudara, kalau kita perhatikan penyesat-penyesat dan pembinasa keji, itu berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Berjalan dengan orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang sejati. Tetapi saya katakan tidak akan ada yang bisa membendung kekuatannya Bapak Yahweh. Semuanya sudah dilucuti satu persatu, sehingga kebenaran yang betul-betul benar dan sejati itu mulai muncul ke permukaan. Dan orang sekarang itu sudah mulai bisa membedakan mana kebenaran yang sejati dan mana kebenaran yang dipaksakan benar. Paham saudara? Mana kebenaran yang sejati dan kebenaran yang dipaksakan benar. Kalau kebenaran yang sejati itu tidak perlu pakai propaganda, pakai hasut, menghasut itu tidak perlu. Tapi kalau kebenaran yang dipaksakan benar, ya harus dipropaganda. Dipropaganda macam-macam. Satu di antaranya propagandanya pakai Yohanan 17 ayat 6. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saudara dan saya sekarang sudah ada di dalam kebenaran yang betul-betul benar. Atau benar-benar benar. Atau saya sebut dengan kebenaran yang sejati di dalam Yesua HaMasiah. Buktikan apa yang kitab suci katakan dan janjikan. Bahwa nanti yang datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Pribadinya namanya adalah Yesua HaMasiah. Dia pasti datang di awan-awan kemuliaannya menjemput saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini.